channel aku. Kenalin, nama aku Dinda, dan sesuai dengan judul video ini, aku mau cerita tentang perjuangan aku selama berjuang masuk UI. Aku mau cerita tentang pengalaman aku saat berjuang untuk masuk UI. Jadi aku tuh lulus masuk ke Universitas Indonesia itu lewat jalur SIMAK UI, dan aku lolos di jurusan Bisnis Islam. Dan sebenarnya pas lagi SBMPTN kemarin itu aku keterima juga di suatu PTN di Jakarta jurusan manajemen gitu, dan aku pilih Universitas Indonesia jurusan Bisnis Islam. Jadi mungkin aku cerita dari awal mula aku belajar untuk UTBK ataupun SIMAK UI. Jadi awal aku ngambil belajar itu pertamanya itu dari kelas 11 semester 2. Jadi aku tuh bener-bener gak percaya diri sama rapot aku. Terus aku juga kayak ngerasa aku gak pantas lolos jalur SNMPTN. Jadi aku kayak udah langsung nge-start belajar UTBK tuh dari kelas 11 semester 2. Pas itu kelas 11 semester 2 aku udah mulai nyari-nyari tahu tentang jurusan, terus tentang bab-bab yang kira-kira bakal keluar di UTBK. Tapi itu tepatnya itu pas lagi pandemi itu kan kayak kita di rumah terus kan. Terus kayak aku ngerasa kayaknya lebih baik aku belajar buat UTBK tuh dari sekarang deh gitu. Pokoknya pas kelas 11 semester 2 itu aku takut lihat kakak kelas aku kayak di Twitter gitu kan, kayak serem banget UTBK tuh gitu. Terus aku kayak jadi overthinking, terus akhirnya aku kayak ya udahlah belajar aja gitu, nyiapin dari sekarang daripada keburu telat. Nah terus tuh startnya aku gimana, pas itu tuh aku cari-cari tahu dulu kayak soal UTBK tuh tahun-tahun lalu tuh kayak gimana. Terus juga aku pas itu tuh ngelis bab-bab yang akan keluar, yang kira-kira keluar di UTBK. Dan pas itu aku ngelis tuh bisa sampai 100-an lebih, itu tuh TKA plus sama TPS-nya gitu. Oh iya, pas SMA itu aku jurusan IPA. Jadi pas itu aku belajarnya tuh masih TKA Saintek sama TPS gitu. Nah terus pas kelas 12 awal-awal itu aku mutusin untuk kelinjur karena aku gak cocok belajar di Saintek. Emang dari dulu tuh aku udah struggle banget gitu kan, dan aku kayak ngerasa gak sesemangat itu tiap belajar IPA. Jadi aku mau coba ke Soshum, dan ternyata aku lebih seneng di Soshum. Jadi semenjak aku mutusin linjur itu kelas 12 awal, gimana caranya? Jadi pas itu tuh maksudnya gimana aku start belajarnya, pas itu tuh aku cari dulu teman-teman yang linjur juga. Dan pas itu tuh aku tahu kalau salah satu teman aku tuh mau linjur, dia udah ngomong dari kelas 11 sih seingat aku kalau nggak salah. Terus akhirnya aku ngobrol-ngobrol sama dia, terus kita kayak sharing cara belajar, terus juga kita sharing dan juga kita kayak bikin jadwal bareng gitu. Kayaknya gini deh, misalnya kan aku tadi bikin list juga tuh TKA yang Soshum, begitu aku mau linjur aku bikin juga versi TKA Soshumnya. Dan pas itu tuh aku kayak diskusiin sama teman-teman aku, baiknya gimana ya bulan ini, ekonomi dulu, sosio atau bla bla bla. Dan pas itu emang aku tahu tiap orang tuh beda-beda, cuman aku mau coba aja belajar dan nargetin bareng teman-teman, dan kebetulan teman-teman aku juga mau. Jadi kita kayak ngeset target bareng-bareng, kita teleponan, terus kayak kita ngeset kayaknya bulan ini tuh ekonomi kita selesain dulu, terus minggu ini harus selesai 3 atau 4 bab misalnya gitu. Terus nanti kita kayak report, gue udah gitu, gue udah nih gitu, terus nih gue belum. Ayo semangat kita harus mencapai goals kita supaya nanti pas UTBK kita bisa gitu. Terus juga tuh target kita pas itu semester 2 tinggal TO aja gitu kan. Nah pas awal-awal ini cara belajarnya tuh oke, kita semua seneng nih, cuman kayak makin kesini kayak makin sibuk banget nih sama banyak tugas-tugas IPA. Kayak pasti kalian yang IPA relate, ada tugas-tugas praktikum, bikin video. Aku sih gitu sih, maksudnya kayak ada praktikum online kan pas itu, jadi kayak kita bikin video gitu, kayak sibuk banget. Terus juga awalnya itu masih bekerja cara itu karena kita masih pada belum les, sampai akhirnya aku sama teman-teman aku kita udah les di tempat yang beda, sampai akhirnya kita punya jadwal yang beda-beda. Jadi kayak udah berhenti, aku nggak setting goals bareng teman-teman aku lagi. Jadi aku setting goals sendiri, dan kita punya jadwal yang jadinya beda-beda gitu kan. Terus juga kalau aku Islam ya, terus jadi tuh pas itu aku sama teman-teman aku kadang suka tahajud call gitu. Jadi kita kayak saling bangunin buat sholat tahajud gitu. Jadi kita kayak sisi belajarnya, terus juga dari agamanya juga gitu deh. Oh ya,
Dan mungkin aku cerita juga, jadi pas dari kelas 10 sebenarnya aku udah les division. Nah terus pas lagi kelas 12 itu aku baru les IPS itu kelas 12 semester 2, enggak sih, dari bulan Desember itu aku les division. Dan itu lesnya tuh kita TO pembahasan, tapi pembahasannya tuh lama gitu deh. Jadi aku les dari bulan Desember. Kalau pas itu aku biasanya tuh set dulu rencana yang besar, aku bagi jadi rencana yang kecil-kecil. Jadi misalnya kayak misalnya aku kan pengen masuk UI, itu rencana besar kan, itu plan yang besar. Terus kayak tanya gimana caranya supaya bisa gitu kan belajar. Nah belajar tuh kita harus tahu materi-materi apa yang bakal keluar, entah itu di SIMAK ataupun di UTBK. Pas itu aku bikin list-listnya. Nah dari list-list itu kita bikin lagi jadi rencana yang lebih kecil lagi. Semua bab ini harus dipelajari dalam misalnya 9 bulan, Hamin 9 bulan UTBK kan. Pas itu aku tuh start belajar kayak Hamin 9 UTBK. Belajar sosum tuh Hamin 9 UTBK, Hamin 9 bulan UTBK. Dan aku bagi rencana itu jadi 9 bulan kan. Oh berarti kalau 1 bulannya berarti 100 dibagi 100-an gitu dibagi 9 kan. Oh berarti sebulannya harus segini bab. Terus juga pas itu kan ada target di mana aku pengen tinggal TO aja tanpa aku harus belajar materi-materi lagi. Jadi aku cuman targetin 6 bulan gitu kan. Jadi kayak ekonomi sebulan, sosiologi sebulan, ini sebulan gitu kan. Kalau aku belajarnya pas itu gitu per mata pelajaran. Jadi kayak sosio sebulan gitu kan. Tapi aku diiringi dengan Sabtu Minggu aku TO gitu untuk melatih TPS-nya. Tapi kalau aku pas itu enggak kayak orang-orang yang sebulan TPS doang baru TKA. Kenapa? Karena aku tuh hafalannya agak lemah, aku lemah di hafalan. Jadi aku nggak mau di akhir di mau UTBK aku harus ngafalin sebanyak-banyaknya materi gitu kan, kayak aku nggak bakal bisa. Jadi pas itu aku nggak yang TPS 2 bulan, itu hal yang nggak aku lakuin karena kayak aku bosen juga gitu belajar kan itu lagi gitu kan. Jadi aku kayak ya udah aku split gitu loh, kayak Senin sampai Jumat aku TKA, Sabtu Minggu aku TPS gitu. Mungkin ini beda-beda, cuman cara aku kayak gitu pas itu. Nah terus juga karena pas itu aku linjur, jadi aku lumayan capek banget kan. Aku harus belajar IPA, terus harus ngerjain PR IPA yang aku nggak ngerti. Dan untungnya teman-teman aku tuh pada kayak baik-baik banget, temen. Ini ceritanya love-nya buat temen kelas 12 aku, kayak pada baik-baik banget. Kayak mereka kan tahu aku mau linjur, terus kayak kayak tiap ada tugas saya kayak kadang tuh kayak ada yang nanya, Din lu udah belum tugas ini, terus kayak gue dikasih. Baik banget. Sumpah gue tuh kayak gue bersyukur banget dikelilingin sama teman-teman yang suportif. Mereka baik-baik banget. Jadi kayak kenapa aku bisa survive itu karena bantuan dari teman-teman kelas 12 aku juga. Kayak misalnya aku aku tuh tiap misalnya aku nggak ngerti ini cara ngerjainnya kan, aku tuh kayak aku nggak ngerti IPA, kayak apa ya, pas kelas 12 awal pas aku ngambis IPS itu aku udah bener-bener gak belajar IPA, kayak belajar di sekolah cuman kayak susah kan, aku basicnya aku emang gak begitu paham IPA kan. Terus juga biasanya pas kelas 11 segak pahamnya aku tetap belajar di rumah supaya bisa ngerti gitu kan. Nah kalau ini aku udah gak belajar, aku cuma guru nerangin di kelas aja gitu kan, biasanya ada tugas tuh aku gak ngerti cara ngerjainnya tuh gimana. Ya pokoknya intinya aku mau terima kasih banyak ke teman-teman kelas 12 aku yang sangat suportif. Jadi aku juga jadi bisa belajar sosum yang banyak, soalnya aku gak harus mikir ini cara ngerjain PR gimana, so kayak susah banget PR-nya. Terus sampai tiba pas itu saatnya pengumuman siswa yang eligible untuk SNMPTN, dan pas itu alhamdulillahnya aku masuk. Pas itu tuh aku peringkat 47-an kalau nggak salah, 47 dari 200. Nah terus habis itu aku peringkat 47 dari 200. Terus habis itu aku nggak mau aku pilih saintek, pokoknya aku tetap mau ke soshum, ke UI sih pengennya. Nah pas itu tuh aku disaranin untuk ambil suatu univ terus itu saintek gitu kan. Karena aku bilang kayak ya udahlah ini aja ngasal aja, nanti tinggal belajar lagi buat UTBK sama buat SIMAK gitu kan. Akhirnya aku SNM ngasal. Pas itu aku tuh pilihan pertama manajemen Unpad, terus pilihan kedua itu manajemen UB. Dan aku baru tahu setelah daftar kalau UB itu nggak nerima pilihan kedua gitu. Ya udah akhirnya aku nggak diterima. Terus habis itu pas pengumuman kayak perasaan aku tuh akan buka pengumuman nih, Anda tidak lolos gitu kan. Terus aku kayak ya biasa aja, aku udah tahu. Terus aku kayak ketawa-ketawa aja, cuman mama aku kayak
mama aku tuh kayak ngiranya aku bakal sedih, tapi ternyata aku nggak sedih gitu kan. Cuman aku sedihnya setelah berjam-jam kemudian, terus aku lihat Twitter, lihat Instagram, orang-orang udah pada dapat PTN, dan di situ aku ngerasa tertinggal gitu kayak. Terus ya, jadi aku selama 3 hari itu setelah berhenti kan aku pengumuman, terus berjam-jam aku baru sedih. Maksudnya aku ngerasa tertinggal, terus setelah kayak 3 hari tuh aku ngerasa aku agak aneh gitulah perasaannya. Terus baru habis 3 hari aku bangkit lagi dan belajar lagi. Aku belajar lagi, aku bangkit, pokoknya comeback stronger. Pokoknya kalian kalau misalnya lagi mental breakdown itu kayak nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa, kayak take your time dulu ngapain, tapi jangan berlebihan. Terus kayak kalau udah ngerasa udah oke nih, balik lagi comeback stronger. Terus aku belajar lagi terus-terusan pakai cara aku yang kemarin, kayak Senin sampai Jumat tuh TKA. Ya aku sebenarnya kayak bikin target sih, kayak bikin target seminggu tuh aku harus belajar bab ini sama TO segini kali. Jadi aku lebih ke targetnya. Jam-jamnya kalau aku capek belajar, misalnya capek belajar ekonomi, ya udah aku pindah ke TPS. Kalau capek di TPS, pindah ke ekonomi gitu. Jangan sampai aku maksain padahal aku tuh pikirannya nggak di situ gitu. Oh ya udah, kalau udah nggak mudeng aku pindah materi gitu. Nah, terus udah akhirnya tiba hari SBMPTN. Pas SBMPTN itu aku alhamdulillahnya, aku sih kalau gak salah saya ingat aku tuh aku udah berhasil nyelesain semua materi nggak ya, lupa aku, tapi kayaknya IPS belum deh, pokoknya IPS sejarah kalau nggak salah tuh aku udah semua, kecuali sejarah ada beberapa yang belum ya. Cuman kayak aku lancar-lancar aja sih. Sejarahnya tuh kayak lancar, tapi ternyata nilainya nggak begitu bagus juga sih, biasa aja, kayak 600-an gitu. Nah, terus pas UTBK ini sebenarnya kan orang pada bilang ya kayak jangan belajar pas hari H, cuman pas hari H aku malah jadi nggak tenang. Kalau misalnya aku kayak misalnya ada yang ini kayak belum, terus aku kayak ngeliat gitu kan, terus kayak ya nggak apa-apa sih, aku ngerasa kayak tiap orang tuh beda-beda, dan aku malah lebih panik kalau misalnya aku ingat ini tadi apa ya, lupa. Misalnya pas lagi aku nungguin jam aku UTBK, aku ingat aku lupa itu, tapi aku nggak ngecek, itu aku malah makin panik. Jadi aku pas UTBK kayak udah tenang, aku duduk, aku udah tenang, aku tetap sambil berdoa aja gitu. Terus ya pokoknya kekuatan doa itu ada banget ya pas UTBK. Tiap aku kesulitan, aku selalu percaya kalau pasti ada Allah yang bantuin aku. Pokoknya aku selalu percaya kalau aku pasti bantuan Allah itu ada gitu kan. Iya, jadi pas UTBK, tapi aku cerita sedikit. Pas UTBK tuh emang soalnya benar-benar susah menurut aku ya. Kayak susah deh, buat aku susah gitu kan. Kayak aku benar-benar kayak aku subtes yang aku selesain itu cuma TKA, TPS itu aku nggak selesai, aku nggak berhasil selesain semuanya. Jadi aku nembak misalnya kayak cuma 1 soal atau 2 soal, atau paling parah tuh yang kuantitatif itu aku nembak kayaknya 9 soal atau 6 soal gitu, aku lupa. Abis SBMPTN itu aku insecure sebenarnya, kayak aku sampai minta maaf ke mama aku berkali-kali, kayak maaf kalau Dinda nggak lolos gitu kan, karena aku tuh ngejar PTN pas itu karena dari segi biayanya kan, karena kalau misalnya swasta itu emang agak lebih mahal, karena ya itu aku sebenarnya ngejar PTN bukan kayak apa ya, ngejar PTN apalagi UI itu bukan karena kayak prestis mungkin prestis, cuman aku nggak ngejar di situnya. Aku lebih ngejar banyak peluang-peluang untuk meringankan beban orang tua aku gitu kan, karena kan di sana UKT-nya lebih murah kalau kita reguler gitu kan, maksudnya yang jalur reguler gitu. Terus juga banyak banget peluang-peluang untuk dapetin beasiswa dengan masuk UI, jadi aku kejar UI banget pas itu. Dan kayak pas aku ngerasa aku gak bakal lolos itu rasanya kayak yang ngedown banget. Aku takut ngerepotin orang tua aku nantinya atau siapa, pokoknya aku kayak maunya aku pokoknya aku gak mau ngerepotin orang lain anaknya gitu kan. Jadi aku kayak emang seberjuang itu buat dapetin UI, karena aku ya itu tujuan aku sebenarnya lebih ke aku kayak gak mau nyusahin orang tua aku gitu, kayak aku gak mau nambah beban pikiran mereka atau gimana gitu kan. Pokoknya ya udah target aku gitu loh. Pokoknya aku ngejar UI
karena ada banyak kemungkinan aku bisa lebih meringankan beban orang tua aku gitu kan. Jadi kayak aku seberjuang itu buat dapetin UI gitu. Nah terus udah SBMPTN udah aku insecure, aku overthinking, ini kayak aku nggak lolos soalnya aku ngerjainnya nggak lancar. Yang aku kerjain lancar itu cuman ekonomi, aku cuman ngerjain 8 menit doang. Terus kayak gampang gitu, oh ini gampang banget pokoknya ekonomi. Makanya di video aku sebelumnya aku bilang dapetin 1000 ekonomi gampang, emang gampang guys. Karena kayak aku juga kebagian soalnya yang gampang gitu sih, nggak yang panjang-panjang. Terus kayak sebenarnya hafalan banget sih yang ekonomi aku. Terus ya, dan pas itu kendalanya pas aku itu jadi belum pengumuman SBMPTN, cuman ada PTN yang dia penutupan pendaftaran mandirinya itu sebelum pengumuman gitu kan. Jadi kan kayak belum pengumuman tapi kita udah disuruh daftar gitu kan. Jadi kan kayak nanti kan buang-buang uang kan kalau misalnya kayak udah daftar tapi ternyata keterima gitu kan. Ya jadi pas itu begitulah. Pas itu aku daftar mandiri tuh UGM sama UI sebelum pengumuman UTBK. Terus habis itu pengumuman UTBK akhirnya ternyata aku keterima di PTN di Jakarta jurusan manajemen. Aku sebenarnya pas itu SBMPTN tuh pilihan pertama manajemen UI, kedua manajemen di suatu PTN di Jakarta. Nah terus habis itu ya aku tetap kejar UI gitu kan. Tapi aku seneng aku keterima di PTN itu karena kayak biayanya terjangkau, terus juga dia lokasinya masih deket gitu kan. Karena ya aku nggak pengen aku jauh-jauh gitu loh, karena menurut karena menurut ayah aku lebih baik kalau belajar sosum di daerah Jakarta, Jabodetabek gitu deh pokoknya. Karena banyak permasalahan sosial di situ kata ayah aku sih gitu. Jadi aku lebih disaranin sama ayah aku untuk di Jakarta aja gitu. Itu aku belajar enak banget sih. Aku lebih seneng belajar SIMAK UI daripada belajar UTBK, karena aku kayak UTBK tuh buat aku kayak susah banget gitu. Aku lebih seneng SIMAK UI karena dia soalnya pendek-pendek. Terus juga kayak soalnya tuh kayak itu lagi gitu loh tiap tahun. Maksudnya tuh kayak bentukannya sama, nomornya sama. Sedangkan kalau pas UTBK kan kayak dibadutin banget, kayak kita baru tahu kan aku pas itu gelombang 2, jadi udah dikasih tahu sih sama gelombang 1 kayak soalnya tuh segini soal, sekian menit, dan itu kayak beda-beda tiap tahun. Sedangkan kalau misalnya SIMAK UI itu kita kayak tiap tahun ya mirip-mirip banget gitu kan, terus jenis soalnya sama, jadi kayak ya udah kita udah bisa tentuin taktik dan lain-lain tuh dari awal gitu kan. Pokoknya pas itu aku enjoy banget belajar SIMAK karena menurut aku itu lebih gampang daripada UTBK. Terus akhirnya tiba hari SIMAK, aku SIMAKnya tuh online. Jadi pas SIMAK online itu kita kayak disuruh kita disuruh nulis di kertas nomor ujian kita, terus kita tulis nih di sini nomor ujian kita. Terus habis itu tuh SIMAKnya alhamdulillahnya sih aku lancar-lancar aja gitu ngerjainnya. Aku strugglingnya cuman di bahasa Inggris sama MTK-nya itu aku cuman ngerjain 2 nomor apa 3 nomor gitu, aku lupa. Tapi intinya soalnya sama-sama aja kok kayak tahun-tahun sebelumnya, jenis dan tipenya. Kalau kalian tamatin tuh semua soal kayaknya bakal lancar banget tuh ngerjain SIMAK-nya. Tapi kalau bisa setiap belajar itu dan mengerjakan soal jangan quantity over quality. Jadi kayak kita ngerjain, aku pas itu SIMAK UI itu ngerjain gak semuanya, aku mungkin ngerjain sekitar 9 paket deh, kayaknya 9 paket. Tapi itu aku benar-benar pelajarin kayak soal ini tuh tentang bab ini, aku pelajarin babnya, terus aku pelajarin opsi-opsi lainnya, aku pelajarin soalnya. Terus kayak tiap ada sesuatu yang aku nggak tahu aku cari tahu itu apa gitu. Jadi kalau nanti keluar lagi aku bisa ngerjain gitu soalnya. Iya guys, pokoknya kalau ditanya lebih susah UTBK atau SIMAK UI, UTBK jauh lebih susah. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang pada bilang UTBK lebih gampang dari SIMAK. Cuman aku personally aku ngerasa UTBK jauh lebih susah dari SIMAK UI karena aku kayak bener-bener gak terprediksi banget gitu loh. Soalnya kalau SIMAK UI itu masih bisa diprediksi, kayak masih kayak mirip banget sama soal-soal tahun sebelumnya. Sedangkan kalau misalnya UTBK itu kayak tipenya bener-bener kayak beda. Aku bukan nakut-nakutin sih, cuman ada yang bilang lebih gampang, cuman kalau aku lebih susah, atau mungkin aku kebagian paket yang lebih susah, aku juga gak ngerti. Tapi pokoknya kalian belajar aja, dan aku saranin sih kalian, kalau dari aku kemarin TO yang paling
mirip, yang paling ngasah pikiran itu sebenarnya Eduka sih. Aku saranin banget kalian pakai Eduka. Pas itu tuh aku pilih pilihan satu aku tuh manajemen UI, pilihan keduanya bisnis Islam UI, baru ketiganya ilmu ekonomi Islam UI, karena aku emang pengennya antara manajemen atau enggak bisnis Islam. Itu aku tuh sampai pas itu berdoa banget karena aku bingung. Jadi aku minta dikasih ya yang cocok sama aku aja gitu, dan kayak yang terbaik untuk aku, dan alhamdulillahnya keterimanya di bisnis Islam. Dan aku juga ngerasa aku cocok banget di bisnis Islam, kayak cocok sama pertemanannya, lingkungannya, terus sama dosen-dosennya baik-baik banget yang bisnis Islam, terus kayak yang caring banget gitu anak-anak mahasiswanya gitu. Dan aku bersyukur aku keterimanya di bisnis Islam, meskipun aku kayak keterima di pilihan kedua itu karena sebenarnya dari sebelum aku simak itu aku udah bingung manajemen atau bisnis Islam, dan ayah aku sebenarnya lebih merestui di bisnis Islam dan keterimanya di bisnis Islam. Wait, berarti udah dong ceritanya? Iya, udah ceritanya di situ. Akhirnya aku keterima di UI deh, di jurusan bisnis Islam. Oke, mungkin sampai di sini dulu sharing-sharingan dari aku. Aku mohon maaf kalau aku ada salah bicara, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga nanti kedepannya aku bisa lebih konsisten lagi ngupload video, karena kayak jarang banget. Oh ya, aku sama masih ada utang sebenarnya buat upload kayak cara belajar aku buat dapetin ekonomi 1000. Cuman tuh aku sebenarnya pengen nunjukin gitu loh bukunya tuh yang mana, terus kayak cara belajar tuh gimana. Cuman kayak buku-buku aku tuh ada di rumah, ada sepupu aku, jadi aku harus kesana gitu. Jadi tapi agak jauh gitu, jadi mungkin nanti next time kalau aku lagi ke rumah dia, mungkin nanti aku Oke, jadi ditunggu aja ya guys video aku yang mau liatin kayak cara-cara belajar aku. Soalnya tuh ada di bukunya juga kayak gimana sih aku belajarnya gitu. Jadi tunggu aja. Oh iya, buat teman-teman yang pengen aku bahas tentang sesuatu atau sharing tentang sesuatu, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Dadah semuanya, ditunggu ya video aku yang berikutnya.